المصطفى وعلى آله وصحبه المصطفى سيد الخلائق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تعالى في آية أخرى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak hadirin jemaah sidang salat subuh, salat subuh yang berbahagia, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ustaz, para alim ulama yang sudah saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati rasa takzim saya. Kesempatan kali ini syukur kita Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan karunia-Nya. Sehat Pak ya semua ya. Alhamdulillah. Pertama kalinya rasa syukur kami ucapkan bisa bertatap muka bertawajuh ya di Masjid Al-Jihad dalam keadaan sehat walafiat alhamdulillah. Jangan pernah lisan ini berhenti mengucap alhamdulillah. Jangan pernah lisan ini kering dari menyebut kalimat-kalimat thayyibah, menyebut asma Allah. Segala Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Dalam Al-Quran dikatakan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ditambah ketika Allah akan memberikan tambahan ya, ketika kita memberikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmat. Kemudian salat beserta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang istiqomah insyaallah. Jamaah ini jamaah rutin Pak ya. Jamaah rutin insyaallah ya Pak ya. Jamaah rutin insyaallah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dapat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu baiknya waktu fajar atau kita kenal dengan waktu subuh. Ya. Bahkan sebelum sholat subuh ada sunnah 2 rakaat sebelum subuh ya, dikatakan ya sholat 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada isi dunia dan seisinya. Masyaallah ya. Apalagi yang tadi malam melaksanakan sholat isya berjamaah kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dikatakan pahalanya seperti orang melaksanakan sholat semalam suntuk. Ada Pak yang pernah ngerasain sholat semalam suntuk Pak? Ada Pak? Ada di sini? Isya berjamaah, subuh berjamaah. Makanya waktu subuh ini adalah waktu yang berkah. Bahkan Rasulullah SAW berdoa untuk umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Ya. Kan dulu orang tua kita gitu Pak ajarkan. Tahu di sini masih ada nih Pak. Kalau pagi-pagi itu pintu rumah suruh dibuka. Ya Pak, masih nggak Pak di sini? Ada Pak? Masih. Iya. Saya dulu bingung tuh Pak. Ya. Ini kenapa nih orang tua dulu pagi-pagi rumah udah dibuka Pak. Masya Allah. Ternyata ya keberkahan
yang didapatkan di waktu subuh ketika dibukanya pintu agar masuk keberkahan masuk ke dalam rumah dan orang-orang yang ada dalam rumah di dalamnya dapat keberkahan. Masya Allah. Ya Pak. Kalau di sini kira-kira kalau jam 3 malam tuh Pak udah buka rumahnya malah ini Pak. Udah maling ya. Zaman sudah berubah ya Pak. Ya. Zaman sudah berubah. Kalau orang dulu dibuka, mulai dibuka, ya biar cahaya-cahaya kebaikan, malaikat-malaikat masuk. Makanya malaikat datang keliling setiap waktu, ya sebelum waktu fajarnya. Ya. Manil mustaghfirin, mana orang-orang yang beristighfar, ya. Mana orang yang beristighfar disuruh cari, ya dicari, ya kesuka rame, oh nggak ada. Cari korpri, wah banyak yang bangun, alhamdulillah. Maka dari itu Bapak hadirin subhanahu wa ta'ala, keberkahan ini penting kita dapatkan karena dikatakan jangan cari banyak tapi cari berkah ya Pak. Karena yang banyak belum tentu berkah, tapi yang berkah sudah pasti banyak ya Pak. Yang banyak belum tentu berkah. Yang berkah sudah pasti banyak. Berkah itu di dalam Islam dikatakan ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Tambah kebaikan. Sekarang umur kita contohnya misalnya ada 60 tahun. Ada Pak sini 60. Begini ya. Ya. Berarti sudah meninggalkan ya dunia hitam Pak. Ya. Sudah meninggalkan dunia hitam, sudah mulai memutih semuanya. Rambutnya. Alhamdulillah. Ya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Ya. Sebaik-baiknya manusia dikatakan adalah yang panjang umurnya, yang banyak kebaikannya. Alhamdulillah. Masih dikasih kesempatan umur yang panjang, ditambah umurnya. Biar umurnya jadi berkah, bagaimana caranya? Jadikan setiap waktu, detik yang kita lalui di dunia ini tujukan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mulai dari bangun tidur, ya. Coba mulai buka mata ini, ya. Yang diingat baca doa apa ya, Pak? Apa ya? Iya. Karena matiin alarm kan. Bangunnya pakai alarm kan, matiin HP dulu. Ya. Mulai mata ini dibuka, alhamdulillah. Apa Pak doanya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Tahu artinya Pak? Nyala nggak sih Pak? Nyala ya. Tahu Pak artinya Pak? Nah itu masalahnya kita ya. Ngaji ngapal dari kecil ya Pak. Kadang-kadang nggak dihafal, ngapal sendiri. Masalahnya artinya kadang-kadang. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ya. Ba'da amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusur. Ya. Setelah mematikan kami dan kepada semula kami dikembalikan. Makanya dikatakan oleh ulama tidur itu kembangnya kematian. Ada orang yang tidur di malam hari, paginya nggak bangun lagi. Ada orang yang tertutup matanya di malam hari, paginya tidak terbangun. Maka dari itu, mata yang dijaga atau yang terbangun karena Allah, maka mata ini akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita berusaha ya mengingat Allah, zikrullah, bangun untuk mencapai ridhonya Allah nih melalui mata. Karena semua ini akan dihisab. Mata ini akan dihisab, tangan ini akan dihisab, telinga ini akan dihisab. Ya. La takfu ma laysa laka bihi.
Inna syam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Ya. Semua akan dihisab. Inna syam'a, sesungguhnya pendengaran. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya apa? Jawabnya Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. As-salatu khairun minan naum. Apa jawabnya? Sadaqta wa barakta wa ni'mata. Dengar, ya. Makanya dalam bahasa Arab telinga itu uzunun, ya, hampir sama tuh dengan kata azan. Makanya setiap orang yang punya telinga pasti bisa mendengar. Masalahnya ketika dia mendengar langsung nggak nih hatinya merespon, akalnya merespon, menjawab panggilan Allah. Ya, Pak. Bapak Ibu hadirin subhanahu wa ta'ala, inilah salah satu kunci menggapai keberkahan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menggunakan apa yang kita dapatkan, yang kita punyai, supaya tambah kebaikannya menjadi berkah, ziyadatul khair. Kita gunakan telinga ini, kita gunakan untuk mendengar yang baik, Pak. Mata ini kita gunakan untuk yang baik, Pak. Al-Quran, Pak, ya. Punya Al-Quran di rumah, Pak, ya? Ada satu, ada dua, ya, Masya Allah. Kita buka Quran, ya, cuma melihat saja, Pak, ya, belum baca, baru melihat, Masya Allah, itu pahalanya besar, Pak, ya, pahalanya banyak, cuma melihat, ya. Maka dari itu kita gunakan mata ini kita untuk melihat yang baik. Apalagi membaca. Satu huruf dikatakan 10 kebaikan. Maka dari itu yuk kita manfaatkan, maksimalkan potensi usia kita, umur kita yang tinggal beberapa hitungan, ya, tahun, mungkin berapa puluh tahun. Mudah-mudahan usia ini kita maksimalkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang kerjanya untuk Allah, cari ridha Allah. Ada yang ngajarnya cari ridha Allah. Ada yang dagang, ada yang usaha, mulai dagangnya cari ridha Allah. Semua kita tujukan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah salat subuh yang berbahagia, agar mendapatkan kebaikan dan keberkahan di pagi hari ini seperti biasanya nih, hari Selasa pagi, ya, Pak, ya. Itu apa, Pak, kejadian, Pak? Hadis, ya. Ya, jadi saya dapat informasi biasa hadis, ya, Pak. Baca hadis, ya. Gimana, Pak? Ada 2 hadis, ya. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca hadis, ya, mendengarkan hadis, kemudian membaca hadis, menghafalkan hadis, itu pahalanya juga luar biasa banyaknya, Pak, ya. Ya, Pak, berapa banyak hadis yang sudah dihafal, Pak? Ada berapa banyak hadis yang sudah dihafal? Nah, belum, Pak, ya. Satu aja, Pak. Ada apa yang paling mudah? Apa, Pak? Innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah, ya. Hafal tuh, Pak, ya. Innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu dari niat, ya, Pak. Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala, di depan kami ada syarah, ya, hadis arba'in, ya, yaitu dari karang oleh Al-Imam An-Nawawi di hadis yang ke-15, Pak, ya. Kita baca sama-sama, ya, Pak.
Jadi membaca hadis juga sama ya, seperti membaca Quran, mendapatkan pahala. Ya Pak, saya baca dulu kemudian ikuti Pak ya. Ya, biar dapat oleh-oleh Pak. Udah dapat kopi tuh, Masya Allah ya, supaya nggak ngantuk, semangat baca ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya saya bacakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga ya disahihkan dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Bapak, Ibu hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis yang kita bacakan dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-15, di dalam syarah hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya Pak, ini semuanya yang hadir di sini sudah pasti beriman. Ya, sudah pasti beriman, insya Allah. Kita jaga iman ini, kita rawat iman ini sampai mati. Ya, makanya doa yang biasa kita baca itu dalam setelah sholat, Pak. Allahumma amitsna bil iman. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan iman. Wa amitsna bit tauhid, dan matikan kami dalam keadaan bertauhid, mengesahkan nama la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa amitsna bi husnil khatimah, dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Karena Bapak hadirin subhanahu wa ta'ala, orang itu mati atau meninggal itu menurut kebiasaannya. Masya Allah. Makanya kita biasakan yang baik-baik Pak. Kalau sedang ceramah atau mendengarkan ceramah, kalau sedang sholat, sedang baca Quran, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Maka dari itu dikatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Pertama iman dulu, ya. Syarat orang diberikan keselamatan dunia maupun akhirat yang pertama adalah iman. Ya, mungkin sudah dijelaskan ya. Di hadis pertama itu ada kitab Arba'in An-Nawawi oleh Ustaz yang biasa. Ini saya kan cuma ganti Pak ya. Kalau bahasa bolanya super sub ya, pengganti ya. Tapi biasanya pengganti itu ngegolin Pak. ngegolin ya. Masuk ya kosong terus giliran ganti pemain baru gol Pak. Nah,
super sub namanya itu. Alhamdulillah, biasa tuh. Ya, strategi kan begitu Pak. Ya, di akhir ya menuju akhir. Bapak Ibu dalam Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perkara atau bagian dari iman. Yang pertama, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik diam. Tuh cuma dua Pak. Ya, kalau ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Menang baik Pak, menang. Ya. Berkata yang baik atau lebih baik diam. Hadis ini diawali man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Pak Ustaz, apa sih hubungannya beriman kepada Allah dan hari akhir dengan berkata yang baik atau lebih baik diam? Ya. Bapak, Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kalau dia meyakini bahwa dirinya beriman, ucapkan dengan lisan, yakini dengan hati, buktikan dengan perbuatan. Nah, perbuatan ini menunjukkan adalah bagian dari iman. Orang yang beriman dia tahu Pak, bahwa Allah Maha mendengar. Ya Pak, bahwa Allah Maha mendengar. Jadi ketika kita membicarakan seseorang, menggibah seseorang, ya baik atau buruknya, kita yakini bahwa Allah mendengar. Makanya orang yang beriman itu menjaga lisannya, menjaga mulutnya. Kalau kasarnya cangkem. Masya Allah, ada menteri wakil mau cangkem depan publik. Ya, kasar Pak ya. Mulut Pak, ya mulut, ya. Menjaga mulut ini itu tidak mudah, ya. Apalagi Ustaz, ya sering ngomong pasti banyak salahnya ya Pak. Ya, yang makin banyak ngomong pasti banyak salah. Makanya tandanya kita beriman ini juga sambil mengingatkan diri kami bahwa menjaga lisan ini adalah bukti cinta kita, bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang zaman modern bukan hanya lisan, jaga nih tangan. Ya. Jangan cuma ya bisa menyebar fitnah, ya, hoax, berita-berita yang bohong. Ya, teliti dulu kebenarannya. Ya. Suka nyinyir, ya. Terhadap presiden, Masya Allah. Tadi nonton Jokowi gitu, Masya Allah. Ya. Enak banget tuh Pak Jokowi ya Pak. Ya, diambil terus dosanya diambil terus ya. Masya Allah. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, walaupun itu adalah perkataan yang benar, itu jatuhnya ghibah. Ya, jatuhnya ghibah. Makanya ayat ini diawali man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman dan kepada hari akhir. Yang pertama ketika dia beriman kepada Allah, dia tahu bahwa Allah mendengar. Jadi setiap ucapan yang kita ucapkan keluar dari lisan ini, daging yang tidak bertulang itu didengar Allah. Ya. Kemudian apa? Wal yaumil akhir. Ya. Apa maksudnya? Dan hari kiamat. Ya. Jadi bicara yang baik ini berkaitan dengan beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kalau berkenaan dengan hari kiamat, di kanan kiri kita ini ada namanya malaikat Pak, dua. Ya. Apa Pak namanya? Siapa namanya Pak? Malaikat siapa namanya? Raqib dan Atid. Ya. Apa tugasnya Raqib? Mencatatkan semua yang baik Pak. Baik. Atid mencatatkan semua yang buruk-buruk. Nah, nanti kalau ada di rumah Quran, silakan nanti buka Pak. Di dalam Quran surat Al-Qaf,
ya, ayat ke-18 surat ke-50 ayat 18 dikatakan mayul fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada sesuatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi catat tuh Pak. Ya. Yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Kecuali orang yang berbicara pada saat tertidur. Nah, apa? Ada Pak orang ngomong sambil tidur, ada Pak di sini Pak. Ngomong tuh, apa aja. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan rufi al-qalam salasin. Pena itu diangkat, nggak dicatat. Ada 3 syaratnya. 1, aninaim hatta yastai. Terhadap orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau ngomong apa aja kalau lagi tidur tuh nggak dicatat tuh Pak. Ya, karena lagi tidur. Kecuali Bapak tiduran, merem-merem ya. Kan ada tuh Pak. Ya, pura-pura tertidur. Ya, alhamdulillah. Ya. Orang yang tidur nggak dicatat tuh Pak. Tapi kalau dia sadar, ya, dia terbangun, ya, dia ingat atau tidak ingat apa yang kita keluarkan dari lisan ini, makanya itu akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ya Pak, sisa usia kita umur ini ya, bukan hanya kita minta panjang umurnya, tapi yang paling penting panjang umurnya, berkah usia. Salah satu aja menjaga lisan, mulut ini dijaga. 2, kalau nggak bisa berkata yang baik atau lebih baik diam. Ya. Di masjid juga sering tuh Pak. Ya. Apalagi kalau udah pergantian pengurus, pengurus lama, pengurus baru, waduh, ya, masya Allah. Ya. Makanya saya nggak habis pikir Pak. Ketika dia meyakini dirinya, dia menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan dirinya, dia sholat, bertakbir Allahu Akbar, tapi dia masih menggunjing saudaranya, masih membicarakan saudaranya, walaupun itu hal yang baik atau yang benar, ya, yang benar dia bicarakan. Orang-orang yang beriman itu menafikan artinya meniadakan, meninggalkan hal-hal ini. Ya, nah itu gampang banget. Jadi ngaji mah gak usah jauh-jauh ya Pak. Gak usah. Ya. Ngaji yang gampang gini aja nih. Ya, jaga mulut, ya, jaga mulut, jaga lisan. Sekarang media sosial, wah dikit-dikit posting, wah gatal banget nih tangan ini, ya. Ada berita satu bagus, belum diteliti Pak, belum dicari nih bener nggak nih, ya. Masya Allah. Ngomongin orang lagi beritanya, ya, bicarain orang, ya, langsung di-share media sosial. Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang luar biasa, ini menakutkan Pak, ya. Bagi kita yang sudah beramal, yang sudah mempunyai amal, ya, tapi amal ini akan, ya, dihilangkan atau dihapuskan dari diri kita. Mungkin sering pernah dibawakan ya Pak, hadis yang bangkrut, ya. Tadruna mal muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut, ya. Sahabat ngomong, berkata, orang yang bangkrut yang gak punya harta, yang gak punya uang, gak punya kedudukan, gak punya harta, ya. Wala dirham, lamalan wala dirhaman, gak punya harta dan gak punya uang. Bukan, orang yang bangkrut adalah orang yang mengerjakan sholat, orang yang mengerjakan puasa, orang yang mengerjakan zakat, sedekah, bahkan pergi haji, tapi dia masih suka membicarakan orang, melukai hati orang, berbuat fitnah kepada orang lain. Orang yang banyak amal ibadahnya ini akan ditransfer semua amal baiknya, dikirim kepada orang yang dibicarakan. Nauzubillah, subhanallah. Bangkrut Pak, ya. Kalau dagangan bangkrut Pak, ya, tutup, bisa cari dagangan lagi Pak, ya. Dagang soto nih bangkrut, ganti. Yang lagi enak apa nih? Oh, dagang sate, ganti dagang sate, ya Pak.
bangkrut itu di dunia. Tapi kalau bangkrut di akhirat, celakanya ya sampai selama-lamanya. Masya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Subhanahu wa taala, jadi perkara-perkara yang paling mudah ya untuk menjaga agar kita selamat dari dunia ini, menjaga agama kita, salah satunya yaitu menjaga lisan. Fal yakul khairan, ngomong yang baik-baik aja Pak. Ya. Atau kalau nggak bisa lebih baik diam. Maka dalam Mahfuzat dikatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu dari menjaga lisannya. Ya. Kalau nggak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Ya. Habis ngaji, ya, habis sholat, masya Allah, baru dapat pahala sholat. Ya. Keluar sholat, udah ngomongin orang. Sambil pulang tuh, ya ngomongin orang. Di sini mah nggak ada Pak, di sini nggak ada, di sini Pak, di sana Pak, saya lagi cerita di sana. Di sini masya Allah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Falyaqul khairan aw liyasmut. Bapak hadirin subhanahu wa taala, ini pentingnya menjaga lisan ini agar dijadikan setiap kata yang diucapkan bernilai pahala. Hidup kita kan di sini cuma satu Pak, ngumpulin pahala. Ada yang petani di sini Pak. Dulu profesinya dulu petani ada ya, sekarang petani pensiun Pak ya. Iya, bertanilah di rumah ya, karena menanam itu hakikatnya adalah menanam kebaikan ya. Kita di dunia ini seperti petani Pak, makanya dikatakan man yazra yahsud, barang siapa yang menanam dia akan panen ya. Jangan nggak pernah nanam tapi maunya panen Pak. Oh, dari mana Pak? Dari ngambil. Mana siapa kita orang? Ya, kita tanam nih kebaikan. Salah satu berbicara yang baik adalah menanam kebaikan. Dan sebaik-baiknya ucapan adalah kitabullah. Ya, khairul kalami kitabullah. Sebaik-baiknya ucapan adalah Al-Qur'an. Ya. Di sini ada ngajian Quran. Belum. Kasih ada, masya Allah. Berapa? Ya, minggu 2 kali. Sekali. Alhamdulillah. Ya Pak, ada kajian tahsin tuh kalau ketua DKM hadir Pak ya. 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Jangankan baca, tadi saya katakan ngelihatnya aja ya, maka dapat pahala. Ada tuh Pak tetangga saya ya, ada orang di sana ketika saya lihat ya di masjid itu. Ketika dia baca Quran Pak, masya Allah, nangis Pak. Ya, dia buka Quran dia nangis. Di sini ada Pak yang baca Quran nangis. Ya, saya tanya ya, Pak, kenapa nangis Pak? Ya, masya Allah, sampai terseduh-seduh Pak nangis. Ketika ditanyakan kenapa nangis, ya, Pak Ustaz, ya, saya nangis bukan karena saya baca Quran, saya nggak bisa baca Quran Pak. Nangis karena nggak bisa baca Quran. Alhamdulillah. Kenapa menyesali apa yang dia tidak bisa? Dia masih menyesal Pak. Ini nggak pernah nangis, nggak bisa baca, nggak pernah nangis Mas. Dia buka Quran baca, dia lihat Quran dia nangis, jatuh air mata. Kenapa? Sampai setua ini sampai belum bisa baca Quran nangis, masih beruntung, masih baik, lebih bagus daripada orang yang tidak pernah nangis ya, melihat kekurangannya. Ketika Allah berikan umurnya panjang, usianya panjang, tapi dia tidak gunakan untuk kebaikan. Ya, sholat nangis, ya. Ada di sini sholat nangis Pak. Ada Pak nangis sholat. Ya, tinggalan jamaah, ya nangis sholat, ya. Sama kalau ditipu orang aja Pak ya, nangis ya. Dibohongin orang nangis ya. Dagangannya rugi nangis ya. Masya Allah. Sekarang ganti nangis ya Pak, ya. Nangis dalam kebaikan. Jadikan air mata ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita pernah menangisi apa yang kita lewatkan ya. Minimal ada penyesalan. Ya, setelah penyesalan dia sadar, oh saya belum bisa. Makanya Pak, ya, saya sering ya isi gadget begini, orang-orang yang biasa lansia semua banyak rata-rata kan. Kita
Kita kasih doanya ya Allah, ya. Jangan kau matikan kami, jangan kau wafatkan kami sebelum kami bisa membaca Quran. Ya, doa ya. Minimal juz amma jadilah ya. Iqra jadilah ya. Iqra 6 tapi Pak. Ya, karena dia bilang dari Al-Qur'an Iqra ya, masyaallah. Bapak hadirin subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir ya falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah, ini masalah nih biasanya kita nih ya. Gara-gara patok Pak. Oh, geser sana, geser sini ya. Gara-gara buah ya yang jatuh, gara-gara daun. Tetangga itu Pak ya. Yang pertama kali kita kena musibah, kena bencana, kesusahan, saudara kita nggak ada yang datang. Tetangga kita dulu yang paling pertama menolong kita. Makanya dikatakan tetangga itu saudara terdekat. Ya. Jadi baik-baiklah dengan tetangga. Karena apa? Baik dengan tetangga itu hubungannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk di sini ya, orang-orang yang bisa menjaga hubungan baik dengan tetangga. Falyukrim jarah ya. Hendaklah dia memuliakan tamunya ya. Memuliakan tetangganya ya. Memuliakan tetangganya ini salah satu bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi baik-baik Pak. Bahkan orang yang melaksanakan ibadah ya, pergi haji sekalipun, kalau ada tetangga di belakang rumahnya, di samping kanan kirinya belum bisa makan di hari itu ya, maka dia lebih mulia atau lebih utama dia memberikan makan terhadap tetangganya yang belum makan. Bapak Ibu hadirin subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita berbuat baik terhadap tetangga itu banyak sekali. Kalau masak sayur Pak, dibanyakin kuahnya ya. Kalau nggak ada dagingnya, mahal besar daging sekilo 150.000 ya. Ini saya cuma beli seperempat ya, seperempat cuma dapat daging 6 potong ya, keluarganya 6 ya, anak istrinya 2, suami istrinya 2, anaknya 3 ya, sama mertuanya 1, 6 potong, nggak kebagian tetangga Pak. Banyakin kuahnya Pak ya, tapi dibangunan banget Pak ya, bukan ngasih kuah ya, masya Allah ya. Tok assalamualaikum Pak Sumanto ada orang ya, dikasih waktu ketua DKM Pak, wah enak nih katanya soto Betawi, lihat kuahnya doang. Alhamdulillah lumayan lah, masih sedap Pak ya, masih bisa dicampur nasi, masih bisa merasakan ya, minimal Pak, minimal. Tapi saya yakin di Korpi ini nggak ada yang kayak gitu ya. Kalau ngasih malah ditambahin ya Pak. Makanya kalau ngasih jangan pelit-pelit ya, jangan pelit ya. Apalagi waktu korban di bulan Adha ini ada korban ini Pak. Ada berapa sapi? 5 Masya Allah ya. Banyak korban di bawah ya. Itu bukan kuah lagi tuh ya, masak ya, daging, semur daging ya, gak ada kuahnya. 5 dagingnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan Pak sama-sama di tahun yang datang bisa tambah sapinya jadi 7. Amin. Ya, tambah jadi 10. Amin. Ya. Karena kebiasaan rata-rata di masjid yang korban itu aja Pak. Ya, yang korban itu aja ya. Ya, maka dari itu kita niat dari sekarang ya, tahun depan atau bulan ya Idul Adha ya, tahun ini ya, insyaallah kita mau berkorban. Niatkan Pak ya. Belum ada uangnya Pak Ustaz, nanti Allah gantiin, Allah siapin gimana caranya ya, disiapkan itu yang namanya ya, untuk kemampuan kita untuk berkorban. Falyukrim jarah, muliakan ya. Setidaknya Pak
ada tetangga kita misalnya senangnya dengar musik Pak, keras-keras, budak duduk, wah sekarang lagi santer tuh Pak, sound korek, wah aduh, ya, masya Allah, masjid jangan kalah tuh Pak, wah dangdutan sound korek tuh, oh gede banget tuh, ya mantep, ya, ini saya kalau masjid, wah soundnya kurang mantep, ya, sound korek, ya, misalnya tetangga kita sedang musikan Pak, ya, mengganggu atau kita mendengar, ya. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita mendengar atau sesuatu yang tidak enak atau yang mengenakan yang mengganggu diri kita, kehidupan kita, hendaknya kita bersabar, ya, bersabar, ya. Kenapa? Karena sabar, Bapak hadirin dalam Subhanahu wa Ta'ala, adalah salah satu ibadah yang paling tinggi nilainya di antara ibadah-ibadah yang lain. Ini gak gampang Pak, sabar, ya. La taghdab walakal jannah, jangan kamu marah maka surga balasannya, ya. Ada tetangga yang dangdut kenceng, kita dikencengin lagi Pak, tambah kenceng, main kenceng-kencengan Pak, ya, main kenceng-kenceng. Sebelah kanan juga, nggak mau kalah lagi dia, baru beli sound system yang baru, dikencangin juga. Emang dia doang yang bisa, saya juga bisa, kencangin lagi, tambah lagi masa. Ya, sabar itu adalah tingkatan yang paling tinggi dalam hidup. Bahkan sholat pun itu bisa dilewati tingkatan pahala dengan sabar, Pak. Ya, sabar kan itu ada beberapa macam, Pak. Sabar dalam menjalankan ketaatan, ya Pak ya. Allahu Akbar, ya, azan Isya, baru sholat maghrib, baru pulang nyampe, aduh Isya lagi. Wah, ya Pak, ya Pak, gitu nggak Pak? Iya enggak ya? Iya, Isya lagi, ya, baru aja Isya, baru duduk, baru ngopi nih, ya, kopinya belum dingin Pak, masjid lagi katanya. Nah, sabar juga salah satu yang diperintahkan kita, sabar dalam menjalankan ketaatan, ya. Jadi taat, ya, ibadah kepada Allah itu perlu yang namanya sabar. Ya. Makanya ada orang-orang yang mukmin beriman kepada Allah, dia menjaga imannya, dia menjaga sholatnya sampai dia matinya, ya, maka balasannya adalah surga selama-lamanya. Ya. Kemudian ada juga orang, ya, di luar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dia diberikan umur yang panjang ataupun pendek. Kenapa? Walaupun dia diberikan panjang umurnya, dia tetap tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kita kan sholat, kalau yang umurnya 60 tahun udah pensiunnya 60 tahun Pak. Ada yang 70 tahun pensiunnya 70. Ya. Umur mati baina sittina wa sab'ina sana. Umur umatku di antara 60 sampai 70. Ya, kalau ada yang hadir di sini dan 69 tahun, 11 bulan, 29 hari, ya, sehari lagi. Ya. Saya udah 73 aja bonus. Ya, alhamdulillah. Ya, jadikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peluang investasi kita beramal di sisa usia ini. Jadi tadi pertama Bapak, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berbicara yang baik atau lebih baik di. Yang kedua, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, ya, falyukrim jar. Hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan yang terakhir dikatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan yang namanya tamu, ya Pak. Bapak hadirin Subhanahu wa Ta'ala, saya boleh tanya Pak, kalau ada tamu Pak yang datang ke rumah kita Pak, ya, itu kita senang apa itu? Apa ini Pak? Apa nggak enak Pak? Apa nggak nyaman? Hah? Ya, tergantung. Ya. Bapak Ibu dari Subhanahu wa Ta'ala tergantung Pak, ya. Kalau yang datang
Bapak Ibu Subhanahu wa taala, memuliakan tamu bagian dari beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang ada di rumah tuh keluarin, Pak. Nah, ada pisang belum digoreng lagi. Bu, pisang Bu, keluarin. Ya. Kenapa? Karena tamu datang bawa keberkahan pada orang yang ada dalam rumah. Ya. Kemudian dia pulang, ketika dia dikenyangkan perutnya, diberikan pelayanan servis yang luar biasa, dia akan cerita. Ya. Walaupun cuma basa-basi. Ya. Pak Joko mampir. Wah, kali itu basa-basi. Ya. Mampir tuh, Pak. Ya. Waduh, cuma basa-basi juga mampir. Basa-basi doang, saya bercanda doang dia mampir ya. Wah, hati-hati ya. Kenapa? Kalau udah ngaji nih, dia tahu nih. Ya, waduh pahalanya luar biasa, memuliakan ikramu duyuf, memuliakan tamu. Ya, hadir, apa yang kita punya keluarkan. Kenapa? Sesungguhnya apa yang kita keluarkan, kita berikan, apa yang kita jamukan kepada tamu kita, itu adalah bagian pahala dari kebaikan kita. Ya Pak ya? Ya, ada kopi, keluarin kopi. Ya, kalau orang Betawi marah tuh Pak. Ya, ini kopi sendirian aja nih, gak ada temannya. Berani betul loh Pak. Panggil teman-temannya. Oh, pisang goreng. Panggilin semua. Jangan sendirian, berani-beranian. Ya, ya Pak. Kancani, temenin. Ya, ya, kode itu Pak. Ya, biasa gitu. Wah, itu udah kode ya. Di Korpe ini musim panas apa musim hujan katanya? Ya, musim hujan kok kering katanya. Sumurnya kering katanya. Wah, itu kode Pak, tanda tuh ya. Minta dikeluarkan nih, minum, harus ngerti, paham. Wah, ada apa? Teh, ya, keluarin teh. Ya, nggak ada gulanya. Beli dulu gula, sebentar tuh ya. Kenapa? Karena memuliakan tamu bagian dari iman. Kita memberikan kebaikan, apa yang kita sajikan, kita berikan, diminum. Masya Allah Pak. Salah satu yang disunahkan, diajarkan Rasulullah SAW adalah wa'id'amul ji'an, memberikan makan pada orang yang lapar. Ya Pak. Kita kan nggak tahu Pak, tamu yang hadir datang ke rumah kita apa hajatnya. Ya, yang tahu hanya dia dan Allah. Makanya kasih aja apa yang bisa kita berikan. Ya, kasih aja apa yang bisa kita mampu. Bahkan dalam memberikan segala sesuatu kepada orang lain, ya, dikatakan, diajarkan oleh Rasulullah, kasih yang terbaik. Ya, wa'atal mala ala hubbi. Ya, wa'atal mala ala hubbi. Dikatakan juga memberikan harta apa yang dia cintai, dikasih. Ya. Apa nih keluar ya, karena sesungguhnya perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali kepada kita ya. Segala sesuatu yang baik yang kita kerjakan akan kembali kepada kita. Jadi yang buruk kita kerjakan juga akan kembali kepada kita. Jadi Bapak Ibu hadirin subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang iman, salah satu indikator keimanan seseorang itu bukannya hilang atau gak punya iman, atau nilainya kurang sempurna di hadapan Allah. Kalau satu, kita tidak bisa bicara dengan baik, tidak bisa mendiam, menjaga lisan ini, tidak bisa berbuat baik terhadap tetangga, dan tidak bisa memuliakan tamu, itu dikatakan dalam kitab Syarah Arba'in ini ya, bukan menafikan iman, tapi imannya kurang sempurna. Makanya ngaji ini penting Pak ya. Kalau sudah tua gini kan, kalau kita berdoa Pak kepada Allah Subhanahu wa taala kan, mintanya jangan kaya-kaya mulu. Minta duit yang banyak, minta mobil ganti baru, jangan, udah gak pantas Pak ya. Udah gak pantas. Iya. Berarti apa? Mungkin kita belum ridho terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Sudah tua seperti ini, apa yang kita minta? Satu, ketenangan di dalam hati. Bagaimana syarat mendapatkan ketenangan dalam hati? Ala bizikrillah.
tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang. Nah, ini harus punya, Pak. Ya, yang biasa kita dawam dengan zikir, ya. Di tempat kami, ya, biasa ya, zikir, ya, misalnya setiap ya pada hari Jumat, undang asar, sayyidul istighfar. Hafal, Pak? Allahumma anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, ini sayyid, Pak. Tuhan istighfar. Kalau kita biasa istighfar astagfirullah, astagfirullah. Ganti, Pak, ya. Tambahkan, bukan ganti, tambahkan. Kalau sudah ngaji, tambah dengan sayyidul istighfar. Kenapa ini lebih utama? Kenapa? Karena dalam sayyidul istighfar kita bukan hanya meminta ampun, tapi kita mengakui bahwa diri kita itu penuh dosa, bahwa diri kita adalah hamba. Ana abduka, aku hambamu ya Allah. Ya. Aku hamba, wa anta rabbi, ya. Engkau adalah Tuhanku. Ya. Jadi ketika Allah ya mendengar istighfar dari seorang hambanya, mengakui bahwa dirinya punya salah, banyak dosa, ampuni dong dengan ya beristighfar. Ya. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, kalau kita sudah banyak melukai orang dengan lisan ini, ya banyak ya berbuat salah ya dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya meminta maaf terhadap orang yang kita zalimi atau kita sakiti, ya. Tapi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdosa kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, ya, kita menunjukkan waktu sudah ya cukup, dia masuk dalam suruk. Kita tutup, Pak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ya dari kitab Al-Bain ini yang menjadi pelajaran untuk kita untuk bisa menjaga lisan ini, menjaga hubungan baik dengan tetangga dan memuliakan tamu. Marilah kita tutup. Oh gitu. Ya. Kalau dia mau bertanya, ya kita tutup dengan kebaikan, Pak, karena kita di sini yang hadir banyak dosa, apalagi yang banyak ngomong dan banyak salahnya juga, banyak ngomong banyak dosanya. Marilah kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, astagfirullah wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang benar ya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum